Pemirsa, mulai 10 November mendatang, Dinas Pendidikan Kota Surabaya akan membebaskan PR atau pekerjaan rumah bagi siswa SD dan juga SMP di Kota Surabaya. Bebas PR ini diterapkan untuk mengurangi beban siswa, namun akan diganti dengan penguatan karakter. Seperti apa programnya? Hal ini akan dibahas di Dialog Titik Tengah Spesial. Bersama saya, Fatma Ayu. Pemirsa, Anda menyaksikan Dialog Titik Tengah Spesial kali ini membahas terkait dengan pelajar bebas PR sekolah, dan sudah hadir di studio Metro TV Jawa Timur ada Akma Rawita Kadir atau Dr. Akma selaku anggota DPRD Kota Surabaya. Selamat siang. Selamat siang, Pak Akma. Dan juga ada Bahtiar Saiful Bahri selaku Ketua LP3 Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan juga Profesi. Selamat siang Pak Bahtiar. Selamat siang. Terima kasih. Baik, saya ke Pak Akma dulu. Ya. Pak Akma, ini berkaitan dengan program terbaru di Kota Surabaya yang akan diterapkan 10 November mendatang, yakni membebaskan pekerjaan rumah atau PR bagi siswa SD dan juga SMP. Seperti apa nih programnya sebenarnya, Pak? Ya, jadi memang saya mendengar memang ada program bebas PR ya, yang dicanangkan karena mungkin juga ada banyak laporan dari warga ya, memang kebanyakan warga yang anak-anaknya ini ribet tentang PR dan sebagainya, sehingga dia lupakan, kadang ada yang lupa makan, kemudian ada yang lupa beraktivitas dan sebagainya. Akhirnya dibuatlah soal program bebas PR ya. Sebenarnya kalau menurut saya bukan bebas 100% ya itu ya. Jadi memang harus ada tetap pekerjaan rumah yang nantinya itu yang basic yang bisa menghubungkan antara sekolah dan rumah. Karena kan sekolah dan rumah ini harus ada yang menjembatani di situ ya. Nah, dengan adanya PR ini sebenarnya tetap harus ada. Jadi memang tidak 100% yang sampai sekarang setiap hari ada PR, setiap mata pelajaran ada PR, sehingga akibatnya ada dampak sisi negatifnya. Memang semua ada pro dan kontra, cuma di sini kalau sisi negatifnya itu seperti anak kadang-kadang kelelahan ya, Mbak Fatma ya. Kemudian dia di rumah itu faktor stresornya jadi tinggi ya. Apalagi kemudian orang tuanya yang tiap hari ikut nimbrung untuk membantu mengerjakan tugas rumah, akhirnya tugas-tugas yang lainnya terbengkalai. Nah, dengan adanya kurikulum baru ini, kurikulum Merdeka Belajar ini kan memang fokusnya terutama salah satunya ada pendidikan karakter ya, Mbak Fatma. Nah, di sini mengacu juga pada beberapa negara yang sudah memang sukses di situ. Bukan bebas tanpa PR ya, maksudnya itu ada PR-nya dikurangi sehingga pendidikan soft skill atau karakternya itu yang dikembangkan. Nah, ini yang memang perlu kita dukung, tetapi juga harus kita pantau terus ya, dan kita evaluasi untuk ke depannya itu betul-betul program ini baik untuk anak didik kita semua. Oke. Sebenarnya kalau kita tarik ke belakang begitu, PR atau pekerjaan rumah ini seakan menjadi budaya begitu yang ada di Indonesia begitu. Dari dulu PR itu sudah ada begitu, sampai sekarang juga masih ada. Apakah ini tidak efektif jika diterapkan oleh para siswa sehingga mereka sangat terbebani, sehingga untuk Dinas Pendidikan sendiri ini menjawab persoalan itu untuk meniadakan hampir, walaupun tidak 100%, namun mengurangi beban mereka ini seperti apa? Yang penting kan sebenarnya goalnya ya, sebenarnya tujuan pembelajaran itu sampai ke anak kita sehingga outcome-nya itu berhasil ya, optimal. Nah, jadi dengan adanya pengurangan tugas belajar atau pekerjaan rumah ini nanti diganti dengan pendidikan karakter yang ada di rumah tentunya. Nah, tentu saja ini harus ada semacam kontrolnya. Jangan sampai ketika ada yang kemarin saya dengar warga ini mengatakan saya tidak setuju karena nanti malah di rumah main game terus. Kemudian di rumah jadi baca komik lah dan sebagainya. Nah, ini yang perlu dikontrol. Jadi sebenarnya harus ada komunikasi yang intens sebelum program dilaksanakan nanti antara orang tua dan sekolah, sehingga nanti tidak kebablasan nanti akibatnya
bukannya PR nggak ada, anak-anak akhirnya main game, kemudian yang tidak, bukannya game itu tidak boleh ya, tapi maksudnya itu ada porsi-porsinya seperti itu. Dan ini diterapkan untuk siswa SD dan juga SMP di seluruh kota Surabaya. Iya, Apakah betul. ada pembeda-pembedanya sendiri nih Pak? Saya rasa tidak ada, jadi seluruh SD SMP kalau memang sudah sudah sepakat untuk kita canangkan, itu semua sekolah SD SMP akan diberlakukan porsi berapa persen sih PR yang harus diadakan di anak-anak nanti. Dan ini masih terus digodok begitu ya? Iya, jadi tapi intinya pekerjaan rumah itu akan dikurangi, bebannya sangat banyak ya. Sehingga porsi-porsi mana aja yang sangat perlu, nah itu yang perlu diberikan pekerjaan rumah, sehingga masih tetap harus ada penghubung antara sekolah dan rumah, sehingga tidak terlepas begitu saja. Oke, baik. Saya ke Pak Batiar. Pak Batiar, sejauh ini apakah efektif jika nantinya pembebasan PR ini akan dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya? Ini seperti apa menurut Anda? Ini nanti akan dibahas di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda. Dipersembahkan oleh Pelajar bebas PR di sekolah. Inilah yang menjadi bahasan di Dialog Titik Tengah Spesial, masih bersama Akmara Wita Kadir, anggota DPRD Kota Surabaya, dan melalui sambungan Zoom Bakhtiar Saiful Bahri. Ini adalah Ketua LP3, Lembaga Pengembangan dan Pembelajaran maupun Profesi. Pak Bakhtiar, ini berkaitan dengan peniadaan PR di Kota Surabaya. Ada hal yang baru ini dari Dinas Pendidikan. Apakah pandangan Anda terkait dengan program baru ini? Ya, terima kasih. Saya kira inovasi itu menjadi tuntutan yang tidak dapat terelakkan. Kemudian ketika pihak pemangku kepentingan dalam hal ini Dinas Pendidikan melihat ada sesuatu yang harus dirubah dari kebiasaan yang monoton gitu ya, dan kemudian ide untuk meniadakan PR itu saya kira perlu didukung. Namun ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Saya kira yang pertama, PR itu seperti tadi disampaikan oleh narasumber pertama, bahwa PR itu sebenarnya penting. Karena hakikatnya PR itu adalah latihan. Berlatih tentang apa yang harus dikuasai dan dimiliki oleh siswa dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran. Tapi memang apa yang diidekan oleh Dinas Pendidikan bahwa belajar itu bukan sekedar penguasaan materi. Ini ide yang penting, karena seperti kita ketahui, Ki Hajar Dewantoro itu juga mengatakan bahwa mendidik itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak untuk mencapai menjadi manusia sebagai anggota masyarakat dan mencapai keselamatan serta kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi ide untuk mengembalikan bahwa sekolah ini harus gembira, sekolah itu harus bahagia, dan kemudian melalui kebahagiaan dan kegembiraannya akan memunculkan karakter-karakter. Itu saya kira idenya ke sana. Dan kemudian dengan karakter yang kuat, saya yakin anak akan menemukan apa yang menjadi passion-nya. Sehingga tidak lagi didorong-dorong untuk mengerjakan PR. Tidak lagi dalam tanda petik, mohon maaf, dipaksa-paksa, berlatih gitu ya. Nah, tapi kemudian memang dampaknya akan ke berbagai hal. Baik ke sekolah itu sendiri, yang kemudian ketika PR dihilangkan, bagaimana model atau desain pembelajarannya. Sehingga siswa cukup berlatih di sekolah, tidak lagi harus berlatih di rumah. Karena memang ketika berlatih di rumah, ketika dia tidak ada pendamping, ini mungkin bisa jadi berbahaya. Ya. Pelajaran COVID kemarin, ketika anak harus belajar dengan orang tua, dan orang tuanya tidak menguasai subjek akademik atau kematerialan dari pembelajarannya, maka PR-nya menjadi sia-sia, hanya menjadi penderitaan bagi anak-anak. Nah, pertanyaan ketiga berikutnya adalah, kalau mau membuat PR, PR-nya harus seperti apa gitu ya. Jadi PR yang bagi sekolah cukup melatih anak-anak, tapi bagi anak-anak juga cukup berinteraksi dengan keluarganya di rumah. Melalui PR-nya, maka
melalui PR dalam tanda petik ya, dia mendapatkan penguatan karakter dan keakraban yang umat. Menurut saya ide yang baik dari harus ada keseimbangan begitu ya antara sekolah dan juga rumah ini harus seimbang, terutama juga soft skill ini juga harus diasah. Oke, saya ke Pak Akmal. Pak Akmal, model atau juga desain pembelajaran seperti apa yang nantinya akan diterapkan apabila PR ini tidak menjadi tujuan utama atau acuan utama bagi para siswa untuk pengayaan, memperdalam di sekolah sendiri? Ya, jadi nanti bebas PR ini, jadi Dinas Pendidikan tuh harus punya kontrol ya, jangan sampai itu tadi. Jadi contohnya mungkin bisa melalui sekarang bisa online juga kan di rumah ya, jadi bisa melalui aplikasi atau bisa melalui semacam portofolio gitu ya. Jadi meyakinkan bahwa betul-betul putra-putrinya di rumah ini benar-benar memang membangun karakter yang berguna, bukan yang tidak baik gitu ya. Jadi berguna untuk diri mereka. Jadi dia siswa-siswa ini bisa mampu menemukan karakternya, tapi yang seperti yang disampaikan oleh Pak Bahtiar tadi. Jadi ada kontrol ya di situ. Nah, metodenya saya rasa kalau metodenya sudah di rumah sudah bebas PR, otomatis yang di sekolah berarti harus di prosentase porsinya juga harus dikuatkan gitu ya. Sehingga nanti pengayaan eksplorasi pelajaran-pelajaran akademisnya yang di sekolah itu dia bisa mengeksplor untuk di luar akademis, sehingga nanti tidak ada yang tidak tersampaikan oleh yang di sekolah tadi. Jadi itu sangat penting metodenya. Sekarang kan metode-metode pembelajaran itu kan sekarang fleksibel ya, guru-guru bebas untuk menyampaikan dengan adanya kurikulum baru ini. Jadi saya rasa dengan kontrol nanti tetap harus ada, jangan sampai ada terpisahkan antara sekolah dan rumah, berjalan sendiri-sendiri. Itu juga kita tidak harapkan. Berarti kalau sudah tidak ada PR, diganti program apa nih Pak? Misalnya apakah nantinya sekolahnya kalau misalnya jam 12 sudah pulang akan lebih lama untuk masa di sekolah karena ada penggantian dari PR tersebut, ataukah diganti dengan kegiatan-kegiatan yang lain? Seperti apa ini nanti konsepnya? Iya, nanti kan di rumah itu nanti di rumah itu nanti program-program pengayaan karakter itu juga harus dikontrol sama orang tua kan ya. Kemudian juga di situ seperti yang disampaikan tadi, mungkin kalau yang agama Muslim bisa mungkin dia bisa mengaji di luar, kemudian yang agama lain juga. Kemudian banyak karakter yang detail ya, soft skill itu terbentuk berdasarkan misalnya kita membantu membersihkan tempat tidur sendiri ya, atau membantu menyapu di rumah dan sebagainya, atau membantu ibu membuat kue misalnya, ibunya berjualan gitu ya. Dan itu soft skill itu kadang-kadang terbentuk di situ karakter. Nah, jadi cuma saya mengharapkan tetap programnya tetap terpantau oleh Dinas Pendidikan, sehingga contohnya misalnya ada portofolio di mana di rumah ini anak ini ngapain, sehingga sekolah itu tahu. Jadi walaupun dibebaskan dari pekerjaan rumah, tapi saya mengharapkan tidak 100% hilang pekerjaan rumah itu. Jadi ada mungkin topik-topik yang penting ya, mungkin 1-2 seminggu berapa kali itu tetap harus disampaikan ya, sehingga tidak putus hubungan antara pembelajaran akademis di sekolah dengan di rumah. Jadi itu yang penting sebenarnya, Mbak Fatma. Berarti harus ada pengawasan begitu ya dari pihak sekolah sendiri. Kalau tidak ada PR di rumah ngapain ini? Iya, betul. Oke, baik. Saya ke Pak Bahtiar. Pak Bahtiar, ini berkaitan dengan adanya pembebasan PR begitu. Apa yang perlu diperhatikan oleh pemerintah jika PR ini dibebaskan? Ini nanti akan dibahas di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda. Dipersembahkan oleh Baik, saya langsung saja ke Pak Bahtiar. Pak Bahtiar, ini bagaimana pengawasan yang harus dilakukan agar walaupun tidak ada PR atau bebas PR, tapi untuk siswa sendiri ini tetap aktif dan juga efektif begitu dalam hal pembelajaran maupun soft skill? Iya, sebenarnya kan anak-anak era milenial sekarang itu kegiatannya banyak. Mereka sudah dibesarkan dengan keberlimpahan yang ada di sekitar mereka.
Keberlimpahan itu keberlimpahan sumber belajar, keberlimpahan aktivitas-aktivitas, tidak hanya, mohon maaf, tidak hanya duduk kemudian mengerjakan aktivitas yang tidak penting gitu. Banyak aktivitas yang mereka bisa lakukan, hanya memang kita harus mengarahkan kegiatan yang positif. Saya kira sekolah dalam hal ini sudah ada beberapa alternatif yang harus disediakan. Misalnya dengan pembelajaran berdiferensiasi yang teman-teman para pendidik di Surabaya saya kira sudah mengenal itu, bagaimana mengenal, mengetahui dan memperdalam apa yang menjadi passion dari anak-anak itu. Ya, karena dengan multiple intelligence, dengan kecerdasan ganda itu, multiple itu, mereka punya passion yang mereka dalami. Nah, tinggal bagaimana dengan pembelajaran berdiferensiasi itu mewadahi diferensiasi itu. Misalnya ketika pembelajaran mata pelajaran tertentu gitu ya, maka penugasan atau latihan atau PR yang tadi dikatakan PR itu bisa dikemas dengan kegiatan bermain atau dengan kegiatan sesuatu yang menurut dia itu dia sedang bermain, tapi sebenarnya dia sedang memahami hakikat apa yang menjadi muatan capaian pembelajaran itu. Nah, di sini tentu butuh kreativitas para guru, kreativitas kepala sekolah dan sumber-sumber belajar yang lain yang harus disediakan untuk para siswa itu. Berarti sesuai minat dan juga bakat dari siswa itu sendiri ya Pak Bahtiar? Betul. Anak-anak sekarang sangat kreatif. Sangat kreatif sekali. Oke, saya ke Pak Akma. Pak Akma, karakter apa sih yang dibutuhkan atau yang ingin dicapai apabila PR ini dibebaskan? Kan lebih ke penguatan pendidikan karakter begitu. Karakter apa yang ingin dicapai oleh pemerintah dan juga DPRD sendiri di Kota Surabaya? Sebenarnya tujuan pembelajaran itu rata-rata kan yang susah diukur itu kan soft skill. Nah, makanya itu tadi disampaikan oleh Pak Bahtiar. Jadi sekarang ini tergantung daripada kreativitas dan guru ya, guru-guru. Nah, guru-guru ini bagaimana dia metode pembelajarannya itu mampu memetakan setiap anak ini dia passionnya kemana. Nah, itu yang penting banget. Nah, apakah guru-guru itu sekarang sudah mampu gitu. Nah, ini yang perlu, misalnya passion anak ini mau ke misalnya dia ingin suka berhitung gitu ya. Nah, itu mungkin nanti diarahkan. Seperti itu. Jadi memang benar. Jadi di tengah-tengah dunia sekarang ini model online semuanya, pasti informasi dan sumber belajar itu anak-anak itu luar biasa. Dia bisa mengakses kemana-mana. Nah, bagaimana seorang guru itu bisa mengarahkan di situ sehingga soft skill ini kan mengukurnya susah. Nah, itu yang betul-betul butuh kreativitas seorang guru. Jadi bagaimana dia mampu, anak-anak ini dia rupanya dalam membantu untuk bersosialnya itu tinggi misalnya. Jadi kan tujuan salah satu mengurangi PR itu kan supaya sosial ke lingkungannya juga dengan tetangga, antar keluarga, antar tetangga dan antar lingkungannya itu dia bisa beraktivitas sehingga tidak sibuk hanya mengurusi tugas-tugas saja, tugas PR saja. Itu yang lebih penting sebenarnya. Baik. Saya ke Pak Bahtiar. Pak Bahtiar, apa antisipasi yang harus diperhatikan oleh pemerintah sendiri jika siswa ini dibebaskan dari PR? Terakhir, Pak Bahtiar. Ya, sebenarnya murid-murid kita sudah ada arah yang tepat, yaitu mewujudkan karakter pelajar Pancasila. Melalui karakter pelajar Pancasila nanti akan tumbuh anak-anak yang cerdas. Karena begini, kekuatan karakter itu luar biasa. Karena dengan mereka memiliki karakter, ilmu pengetahuan itu bisa dicari oleh dia, bukan diberi. Ketika dia punya karakter yang kuat, maka dia akan mampu mencari atau menimba atau menggali ilmu pengetahuan yang dia butuhkan, bukan diberi, bukan digerojok, bukan diberi sesuatu yang bagi dia tidak diperlukan oleh dia. Jadi dengan karakter yang kuat dia akan mendapatkan sendiri, akan mencari sendiri. Nah, maka yang perlu dilakukan oleh stakeholder, saya kira bukan hanya beban pemerintah, ini semua harus ada. Kita harus memfasilitasi anak-anak ini karakter keinginannya apa, passionnya apa. Lalu kita sediakan, karena sebenarnya sumber banyak. Hanya bagaimana dia mampu memilih dan memilah sumber yang tepat untuk dirinya.
Baik, baik. Saya terakhir ke Pak Akma, apa harapan Anda dan juga dengan pembebasan PR ini, apakah ada anggaran khusus yang diberikan oleh DPRD Kota Surabaya untuk pemerintah kota untuk penguatan karakter di siswa SD maupun SMP? Ya, jadi Kota Surabaya ini luar biasa ya. Jadi pendidikannya ini kalau untuk 2023 kurang lebih 2,1 triliun ya, khusus untuk Dinas Pendidikan ya. Itu sangat besar. Nah, ini memang diharapkan seperti yang sampaikan, jadi semua stakeholder, khususnya nanti guru, kemudian kepala sekolah dan orang tua di situ. Nah, terutama guru. Jadi di sini juga kenapa anggarannya itu besar? Jadi kita membuat supaya guru ini juga sejahtera, ya. Karena sejahtera, otomatis dia juga dalam dalam nanti melakukan mendidik anak-anaknya itu fokus, nggak mikir kemana-mana gitu ya. Jadi makanya itu luar biasa. Dan kemudian kekurangan guru, yaitu juga perlu. Jadi dengan anggaran yang besar ini, semoga pemerintah Kota Surabaya ini bisa mengatasi itu sehingga model-model pembelajaran yang nanti disampaikan oleh guru itu mampu memetakan setiap siswa, walaupun nanti sudah tanpa PR atau sedikit PR, nah itu bisa melihat, wah si A ini larinya ke A, si B ini larinya ke sini, ke C gitu ya. Jadi betul-betul nanti menumbuhkan karakter yang kuat sehingga mampu dia bisa mengarah ke masa depannya lebih baik lagi seperti itu. Oke, semoga dengan adanya program atau kebijakan baru ini, pendidikan di Kota Surabaya bisa semakin maju dan siswanya ini juga semakin berprestasi begitu ya, dan juga berkarakter tinggi dan juga mulia. Terima kasih Pak Akma atau Pak Akma Rawita Kadir, anggota DPRD Kota Surabaya, dan sebelumnya juga ada Pak Bahtiar selaku anggota atau ketua LP3. Selamat siang, terima kasih Pak Akma dan juga Pak Bahtiar. Pemirsa, saya Fatma pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa, sehat selalu. Terima kasih Pak.